Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, menggali dan mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Semoga program acara kita ini menambahkan iman, mengobarkan semangat beramal, dan juga memperluas hazanah keilmuan kita. Tidak luput salawat serta salam untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabat yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Al-Imamul Mu'allif Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Madnul Ghayah wa Takrib, beliau berkata, wa tasarrufus sabiyi wal majnuni was safihi ghairu sahihin. Katanya, segala tindakan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang bertujuan melepaskan kepemilikan atau yang berdampak terjadinya pemindahan kepemilikan yang dilakukan oleh sobi, anak kecil, majnun, orang gila, wasafih, orang yang bodoh, memiliki keterbatasan nalar. Ketika tiga orang jenis ini melakukan satu tindakan hukum, satu perbuatan pada harta kekayaannya yang berdampak pada memindahkan kepemilikan secara mutlak, seperti menjual, menghibahkan, menghadiahkan, atau hanya memberikan hak guna, alias mengizinkan orang lain untuk menggunakan, mengambil manfaat dari harta yang dimiliki oleh anak kecil atau orang yang pandir, keterbatasan mental, atau orang gila, maka tindakan yang bertujuan memindahkan kepemilikan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil hak guna dari barang tersebut, kekayaan tersebut, maka dinyatakan oleh al-muallif ghairu sahih, tidak sah alias batal demi hukum. Kenapa demikian? Karena seperti yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya, anak kecil, orang gila, orang yang memiliki cacat mental, mereka diberlakukan pada mereka hukum hajar. Kewenangannya untuk bertindak atas harta kekayaannya dibatasi, atau kewenangan mereka dicabut oleh hukum. Dan selanjutnya kekayaan mereka berada di bawah penguasaan orang lain yang ditunjuk baik secara syariat, yaitu wali, ataupun secara peradilan, ditunjuk oleh hakim. Ya. Dengan demikian, ketika ada anak kecil yang melakukan satu tindakan, atau orang gila, orang yang cacat mental, melakukan satu tindakan yang berdampak pada berpindahnya kepemilikan atau digunakannya sebagian aset mereka, diambilnya manfaat atau hak guna dari barang mereka tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari walinya, orang yang ditunjuk untuk mengelola aset tersebut atau harta tersebut, maka tindakan ini dianggap batal demi hukum, tidak sah. Ya, tidak sah. Di sini al-muallif rahimallah mengatakan ghairu sahih, tidak sah. Artinya apa? Apa konsekuensi suatu tindakan dikatakan tidak sah? Artinya izin tersebut sia-sia, hibah tersebut batal,
kemudian jual beli tersebut tidak sah secara hukum, sehingga barang yang telah dijual atau dihibahkan atau diberikan, disedekahkan, dihadiahkan, walaupun sudah diserah terimakan, maka harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Dan kalau ternyata terjadi praktek barter, jual beli, di mana Anda sebagai orang yang bernalar sehat, sudah balik, berakal normal, tahu lawan transaksi Anda atau yang menjual kepada Anda, menyewakan kepada Anda itu adalah safih, orang yang pandir, orang gila atau anak kecil, maka Anda berkewajiban mengembalikan barang tersebut. Dan kalau ternyata terjadi kerusakan, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab Anda. Karena kesalahan itu bertumpu pada Anda. Yang mengetahui lawan transaksi Anda anak kecil, orang gila, tapi Anda tetap nekat melakukan transaksi dengannya. Dengan demikian, segala kerusakan yang terjadi pada barang yang ditransaksikan, telah Anda ambil atau Anda gunakan, itu menjadi tanggung jawab Anda sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang balik. Adapun kalau ternyata terjadi kerusakan pada uang atau pada barang yang Anda serahkan kepada anak kecil, ada orang gila sebagai imbalan atas barang yang Anda pungut dari mereka, barang yang Anda ambil dari mereka, maka itu juga menjadi tanggung jawab Anda karena itu kesalahan pada Anda. Anda berkewajiban mengembalikan barang milik anak kecil, barang milik orang gila seutuhnya seperti sedia kala. Sedangkan Anda hanya berhak, sekali lagi perlu digarisbawahi, hanya berhak untuk mengambil kembali, meminta kembali barang Anda seperti apa adanya saat ini. Saat ketika terjadi pembatalan atau pengembalian. Sehingga kalau terjadi kerusakan, kekurangan, maka itu resiko Anda yang nekat melakukan transaksi berakad dengan orang yang cacat, orang yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga di sini al-muallif mengatakan ghairu sahih, tidak sah. Karena tidak sah, resiko dibebankan kepada Anda sebagai orang yang balik, berakal sehat. Dan kalau ternyata barang yang ada di tangan Anda, barang yang diserahkan oleh anak kecil, orang gila kepada Anda dengan akad jual beli atau hibah, menghasilkan manfaat, ayam bertelur, sapi menghasilkan susu, atau mungkin beranak, atau pohon telah berbuah, maka Anda berkewajiban mengembalikan induknya beserta keturunan, beserta anaknya. Anda berkewajiban mengembalikan pohon beserta buahnya. Mengembalikan ayam beserta telurnya. Kenapa? Karena akad yang memindahkan kepemilikan ini ternyata batal demi hukum, sehingga barang beserta turunannya harus dikembalikan. Dan kalau ternyata misalnya Anda telah mengkonsumsi telur ayam tersebut atau meminum susu yang dihasilkan oleh hewan tersebut, Anda berkewajiban mengganti manfaat tersebut. Telurnya Anda kembalikan, Anda belikan atau Anda bayar senilai telur tersebut. Susunya Anda bisa atau berkewajiban untuk mengembalikan susu tersebut, atau kalau sudah diminum Anda harus membayarnya. Ya, Anda membayarnya. Tapi sebaliknya tidak. Ketika terjadi barter, Anda memiliki seekor sapi yang menghasilkan susu. Anda barterkan dengan seekor sapi jantan milik seorang anak kecil atau orang gila atau orang pandir. Terjadi barter. Sehingga setelah sekian waktu dan si anak kecil atau orang gila tersebut memerah sapi Anda, susunya diminum. Telurnya kalau itu adalah ayam, telah dia goreng, telah dia konsumsi, maka Anda tidak berhak meminta ganti rugi atas manfaat yang telah diambil oleh anak kecil tersebut. Kenapa? Karena itu adalah kesalahan Anda.
Itu adalah kesalahan Anda. Anda yang berbuat zalim, Anda yang berbuat salah. Di dalam kaidah ilmu fikih digariskan laisa li'irqin zalimin haqqun. Orang yang bertindak kezaliman, kesalahan, tidak punya hak untuk menuntut, meminta kompensasi atau ganti rugi. Kenapa? Itu kesalahan Anda. Tahu ada anak kecil, tahu ada orang gila, namun Anda nekat melakukan transaksi atau ikatan jual beli dengan orang tersebut. Sehingga Anda tidak punya hak untuk minta ganti rugi, tetapi sebaliknya anak kecil karena dia yang dizalimi, dia yang ditipu, dia yang potensi untuk dirugikan, menjadi korban, maka dia berhak untuk meminta kembali seluruh haknya. Al-Mu'allif mengatakan ghairu sahih, tidak sah. Ya. Sehingga ini perlu menjadi catatan bahwa ketika kita melakukan satu tindakan hukum atas harta kekayaan, ketahuilah Anda harus berkewajiban atau Anda berkewajiban untuk memastikan bahwa lawan transaksi Anda betul-betul cakap hukum, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas harta tersebut. Ya. Selanjutnya di antara hal yang perlu diperhatikan pada poin yang disampaikan oleh mu'allif, tasarrufus sabiyyi wal majnuni was safi ghairu sahih. Menurut atau dijelaskan dalam literasi mazhab Syafi'i serta yang lainnya, bahwa kata-kata sahih atau ghairu sahih itu semakna dengan kata-kata batil, batal. Dan karena batal, maka akad tersebut tidak menghasilkan hukum turunannya. Jual beli, Anda menjual atau Anda membeli, maka jual beli Anda yang dilakukan dengan orang gila, anak kecil ini tidak menghasilkan apa? Konsekuensi hukumnya. Anda tidak halal untuk memanfaatkan barang yang Anda beli. Anda tidak halal untuk menjualnya. Anda tidak halal untuk menghibahkannya karena barang tersebut tidak sah untuk Anda miliki walaupun telah ada ikatan jual beli, telah ada transaksi jual beli. Kenapa? Karena lawan transaksi Anda tidak memiliki kewenangan atau cacat hukum, tidak mendapatkan izin secara syar'i untuk melakukan tindakan hukum atas harta kekayaannya. Ya, sehingga secara lahiriah ada ijab dan qabul, ada saya jual, saya beli. Tetapi ketahuilah bahwa ucapan anak kecil, orang gila, safih, orang yang pandir, cacat mental, beserta seluruh tindakannya itu dijelaskan oleh para ulama tidak diakui secara hukum syariat. Karena itu dahulu para ahli fikih mengatakan membuat satu kaidah yang berkaitan dengan masalah ini. Tindakan perbuatan anak kecil atau orang gila atau yang serupa. Amdus sabi khata. Amdus sabi khata. Suatu tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, walaupun itu dia lakukan dengan sadar, dia lakukan dengan sengaja, tidak ada paksaan, bahkan mungkin dia mengaku rela, suka, senang, tetapi semua itu tetap saja dianggap sebagai ketidaksengajaan. Ya, walaupun Anda tanya kepada anak kecil yang menjual kepada Anda, engkau rela? Ya. Engkau sadar? Ya. Adakah paksaan? Tidak ada. Maka kesengajaan anak kecil, demikian pula orang gila, demikian pula orang yang memiliki cacat mental, itu secara hukum syariat dianggap sebagai tidak sengaja. Apa alasannya? Alasannya karena nuqsanul ahliyah. Mereka anak kecil, orang gila, cacat mental, itu mereka tidak memiliki kecakapan,
tidak memiliki kemampuan. Bahkan secara hukum syariat, semua tindakan mereka dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum atau yang disebut dengan ghairu mukallaf. Mereka belum cakap hukum untuk melakukan satu tindakan. Ya, sehingga Anda tidak boleh dan juga tidak akan diakui secara syariat ketika Anda berdalih dia sengaja kok, dia rela kok. Ya. Sampai pun dalam hukum pidana, ketika ada anak kecil sengaja membunuh, maka pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh anak kecil tersebut dianggap sebagai tidak sengaja. Karena nalarnya, daya pikirnya belum sempurna. Masih ada keterbatasan nalar. Keterbatasan daya nalar mereka untuk memahami, untuk menguasai konsekuensi dari semua tindakan mereka. Karena itu dalam hal ibadah pula, mereka tidak sholat itu belum berdosa. Mereka minum khamar itu belum berdosa. Kenapa? Mereka belum balik. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah rafa'al qalam. Rufa'an ummat Inna Allah rafa'al qalam an thalatha. Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat amalan sebagian orang atau 3 kelompok orang. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqil, dari orang gila sampai dia berakal sehat kembali. Wa anin naimi hatta istayqil, dan juga orang yang tidur sampai dia sadar kembali, terbangun atau terjaga kembali. Baik, ini maksud dari penjelasan al-muallif. Kemudian beliau mengatakan wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang pailit, ya, kita telah sampaikan sebelumnya bahwa dalam literasi fikih orang yang pailit baik itu telah terbit ketetapan hakim, dipailitkan secara peradilan, ataupun menurut sebagian ulama, kalaupun belum digugat, tetapi setelah terbukti secara meyakinkan asetnya lebih kecil dibanding nominal hutangnya. Intinya, orang yang telah dianggap pailit secara syariat, baik dengan terbitnya keputusan hakim, atau menurut sebagian ulama, setelah terbukti bahwa hutangnya lebih besar dibanding aset kekayaannya. Sehingga sudah bisa dipastikan, sudah bisa diduga kuat bahwa dia tidak akan mampu melunasi hutangnya. Maka tindakan orang tersebut atas semua kekayaan yang dia miliki, atas aset yang dia miliki, mahjur, tidak sah. Walaupun dia balik, walaupun dia mukallaf, walaupun dia berakal sehat, ya, kewenangannya telah dicabut secara syariat, baik melalui keputusan hakim ataupun secara otomatis menurut sebagian ulama, yaitu setelah terbukti bahwa asetnya lebih kecil dibanding nominal hutangnya. Maka kewenangan orang tersebut atas aset yang dia miliki dicabut, dibatasi secara syariat. Kenapa? Untuk melindungi, memproteksi hak-hak orang-orang yang telah menghutanginya atau yang disebutkan kreditur, untuk melindungi, memproteksi hak-hak para kreditur agar mereka bisa mendapatkan kembali haknya atau dananya yang terhutang oleh orang pailit tersebut. Ya, karena mereka mahjur, sebagaimana dulu yang terjadi pada sebagian sahabat, Mu'adz bin Jabal, dan juga terjadi pada Usayfi di zaman Khalifah Umar bin Khattab,
dikisahkan bahwa Utsaifi itu seorang kaya raya, semula orang kaya raya, dan orang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, seringkali dia ketika musim haji tiba, dia pergi ke Mekah. Untuk apa? Menyiapkan dapur umum. Sehingga ketika jamaah haji tiba di Mekah, tiba di Arafah, tiba di Mina, dapur umum yang telah dia siapkan itu telah beroperasi. Sehingga siapapun yang butuh makan, butuh minum, bisa datang ke dapur umum ini secara cuma-cuma. Sehingga Utsaifi mengeluarkan biaya yang sangat besar. Untuk apa? Untuk bersedekah kepada jamaah haji. Namun Utsaifi salah perhitungan atau kurang perhitungan. Sehingga dia berhutang, ia terlilit hutang yang sangat besar. Maka ketika pihak kreditur menuntut, Utsaifi tidak mampu membayar. Apa yang dilakukan? Tentu para kreditur terancam haknya. Maka ketika mengetahui hal ini, sahabat Umar bin Khattab yang kala itu menjadi khalifah langsung menerbitkan instruksi perintah agar seluruh aset Utsaifi disita untuk kemudian dilelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi seluruh tagihan-tagihan yang harus dia bayar. Kemudian Umar bin Khattab ketika menyita aset Utsaifi, beliau berkata, "Ala inna Utsaifi radhiya min dinihi an yuqala sabaqal hajj wa inna ba'i'u malihi ghadan." Umar bin Khattab membuat satu pengumuman kepada seluruh masyarakat. Ketahuilah bahwa Utsaifi merasa puas bila dianggap berhasil mendahului ataupun melayani jamaah haji tanpa hitungan yang baik. Sehingga dia pailit. Karena itu besok kita akan melelang seluruh kekayaannya. Siapapun yang punya hak, siapapun yang punya piutang atas Utsaifi silakan datang untuk kita lunasi hutangnya. Nah, orang yang pailit ini kewenangannya atas aset yang telah dia miliki dicabut, dibatasi oleh peradilan, oleh negara. Untuk kemudian asetnya dilelang untuk digunakan apa? Melunasi hutangnya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang pailit, yang dilakukan secara non-tunai. Dilakukan secara non-tunai sehingga dia akan berkewajiban membayar nanti setelah masa pailit berlalu. Setelah hukum pailit berlalu atau dicabut. Sehingga dia melakukan satu tindakan secara non-tunai. Misalnya membeli secara non-tunai, menyewa secara non-tunai dan serupa. Maka tindakan yang dilakukan secara non-tunai ini, bila itu timing pelunasannya, pembayarannya, jatuh temponya itu setelah seluruh tagihan yang harus dibayar oleh orang pailit itu terlunasi, maka itu dianggap sah. Ya, kenapa? Karena tindakan ini tidak bertentangan dengan tujuan diterapkannya hukum pailit pada orang tersebut. Sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan tindakannya. Kenapa? Karena at-taflis, hukum pailit itu mu'allal, diterapkan karena ada satu tujuan. Ada satu maksud, yaitu melindungi hak-hak orang yang menghutangkan atau yang sering disebut dengan kreditur, melindungi hak-hak para kreditur agar mereka bisa mendapatkan kembali haknya yang terhutang atas orang pailit tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi pertentangan antara transaksi orang yang pailit dengan pembayaran non tunai yang jatuh temponya itu setelah selesai urusan seluruh kreditur dengan hukum pailit. Karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan tindakan hukum perbuatan transaksi yang dilakukan oleh orang pailit dengan skema pembayaran non tunai yang jatuh temponya itu setelah seluruh hutang
seluruh hutang-hutangnya, seluruh kewajibannya itu terbayar, tidak ada saling pertentangan. Karenanya di sini disampaikan bila orang yang pelit itu melakukan transaksi secara non tunai dan jatuh temponya setelah seluruh hutangnya bisa dilunasi, maka itu sah secara hukum asalnya. Kenapa? Karena perlu diketahui orang pelit itu yang pertama dia orang yang sudah balik. Dia berakal sehat. Ketiga, dia juga memiliki kewenangan untuk melakukan satu tindakan. Karena dia cakap hukum. Ya. Sehingga karena hukum pelit itu ditetapkan karena satu tujuan, bila tujuannya itu telah terwujud, berarti kembali kepada hukum asal sebagai implementasi dari kaidah ilmu fikih atau kaidah fikhiyah yang menyatakan al-amru idza dhaqa ittasa' wa idza tasa' dhaq. Semua urusan itu ketika menyempit, terjadi masyaqqah, terjadi kondisi darurat, maka Allah akan melapangkan hukumnya, memberikan keringanan, memberikan dispensasi. Tetapi ketika kita sedang dalam kondisi lapang, maka biasanya atau seringkali syariat itu akan kembali ketat seperti sedia kala. Sebagaimana dalam ilmu usul fikih juga telah digariskan bahwa al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan adaman. Suatu hukum itu bila ditetapkan karena adanya tujuan dalam rangka mewujudkan satu tujuan, maka bila tujuan ini telah tercapai, maka hukumnya akan menjadi gugur. Hukumnya akan menjadi gugur. Seperti contoh misalnya, seorang yang musafir diizinkan untuk mengqashar, menjamak, dan tidak berpuasa. Tujuannya apa? Untuk memberikan keringanan. Sehingga ketika musafir ini telah kembali ke kampung halamannya, maka tidak ada lagi alasan untuk qashar, untuk jamak, atau rukhsah yang lainnya. Baik. Selanjutnya, al-mu'allif mengatakan wa tasarruful marid. Wa tasarruful maridi fima zada 'anil thuluthi mauqufun ala ijazatil warathah min ba'dihi. Adapun tindakan tasarruf orang yang sakit parah atau yang sering disebut dengan maradul maut, penyakit atau kondisi sakit yang kemudian berlanjut dengan kematian, maka tindakannya pada harta kekayaan yang dia miliki bila melebihi sepertiga, itu tindakannya diserahkan kepada ahli waris. Ahli waris punya hak untuk mengakuinya, mengeksekusinya, ataupun menggunakan hak veto untuk membatalkan, menganulir wasiat tersebut atau tindakan orang tersebut. Adapun bila dia mentasarrufkan sepertiga atau kurang dari harta yang dia miliki, maka sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit parah, Nabi hanya memberikan izin kepadanya untuk mewakafkan atau mensedekahkan sepertiga dari aset yang dia miliki. Nah, kalau ternyata ada orang yang dalam kondisi sakit parah, kemudian dia membelanjakan, menghibahkan, mewakafkan atau mewasiatkan harta yang dimiliki dan ternyata itu melebihi batas maksimal, yaitu sepertiga, maka ahli waris berhak menganulir tindakan orang yang sakit tersebut. Sebagaimana mereka juga berhak untuk mengeksekusinya, merestuinya. Karena tujuan dari al-hajr ala al-marid, membatasi kewenangan orang yang sakit parah, itu tujuannya adalah untuk memproteksi hak ahli waris.
agar mereka bisa mendapatkan warisan yang cukup dari kerabat mereka. Karena mereka adalah karib kerabat, bisa anak, bisa istri, bisa saudara, bisa ayah atau orang tua. Maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Ketika si mayit melakukan tindakan dengan sengaja memprioritaskan orang jauh, mengabaikan orang yang lebih dekat, memberikan hartanya kepada orang lain, sedangkan ahli warisnya diabaikan, maka ini satu tindakan yang sangat bertentangan dengan konsep dan prinsip syariat. Karena Islam mengajarkan bahwa dalam urusan kebajikan, perbuatan baik, sosial, kemanfaatan fisik ataupun harta, orang yang paling berhak untuk turut mendapatkannya, merasakan harta yang kita miliki, jasa yang kita lakukan, atau kemanfaatan yang kita miliki, itu adalah orang yang terdekat. Ibda biman ta'ul. Mulailah, Nabi SAW ketika ditanya perihal sedekah atau infak, membelanjakan harta, beliau memberikan skema prioritas ini. Mulailah dari orang yang wajib untuk Anda nafkahi. Kemudian orang selanjutnya, orang yang lebih dekat lagi, orang yang lebih dekat lagi, dan selanjutnya. Nah, kalau ada orang sakit parah, dia mewakafkan atau mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, maka tindakan orang yang sakit parah ini diserahkan kepada ahli waris untuk dimusyawarahkan. Apakah akan dieksekusi seutuhnya atau dianulir seutuhnya, dianggap batal seutuhnya, atau mau dieksekusi sebagiannya dan sebagiannya dianulir. Itu sepenuhnya hak ahli waris. Karena syariat al-hajru alal marid membatasi kewenangan tindakan orang yang sakit parah itu demi memproteksi hak ahli waris. Karena tujuannya adalah untuk memproteksi hak ahli waris, maka kewenangannya dikembalikan kepada mereka. Kewenangan untuk menganulir atau mengeksekusi diserahkan kepada ahli waris. Muncul satu pertanyaan. Kapan ahli waris berhak untuk menentukan sikap? Apakah sejak orang yang sakit tadi ketika dia berwasiat, atau menunggu setelah dia betul-betul meninggal dunia? Jawabannya, menunggu setelah dia betul-betul meninggal dunia, barulah ahli waris memiliki kewenangan untuk menggunakan hak vetonya, mengeksekusi, menjalankan atau menganulirnya secara mutlak atau menganulir sebagian dan menjalankan sebagiannya. Kenapa demikian? Kenapa baru setelah mati baru ahli waris memiliki hak untuk menentukan sikap? Ya, karena selama pemilik harta itu masih hidup, maka itu harta dia. Itu adalah harta dia. Kewenangan untuk melakukan tindakan itu adalah kembali pada dia. Dan kedua, ada potensi dia sembuh kembali, sehat kembali. Sehingga selama hayat masih dikandung badan, hak itu masih melekat pada pemilik harta. Ahli waris hanya memiliki hak kapan? Setelah terbukti pemilik harta itu meninggal dunia, sehingga kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas harta itu secara otomatis berpindah kepada ahli waris, ya. Sehingga kalau ada kerabat Anda yang membuat wasiat, wakaf, hibah, ternyata melebihi sepertiga dari total aset yang dia miliki, maka Anda sebagai ahli waris bersama seluruh ahli waris berhak untuk menentukan sikap. Mau dieksekusi, dijalankan semuanya, atau dianulir semuanya, dibatalkan semuanya, atau dijalankan sebagian dan dianulir sebagian, dibatalkan sebagian. Itu sepenuhnya kembali kepada Anda dan seluruh ahli waris
kembali kepada kesepakatan ahli waris semua. Namun perlu diingat, kewenangan itu hanya Anda miliki setelah kerabat Anda tersebut meninggal dunia. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan seluruh pemirsa Fatwa TV. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.